Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau, menguat di 0,56% dan bertahan di atas level 7.500-an, tepatnya di 7.500,187. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini pemirsa kita akan review jalannya perdagangan hari ini di awal pekan, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Reza Diovanda yang merupakan Technical Analyst BRI dan Reksa Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Reza, selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik di sini. Terima kasih Pak Reza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Reza, langsung saja kita ke teknikal indeks harga saham gabungan. Sempat dibuka di zona merah, tekanan dalam langsung terjadi ke 7.351. Kemudian berbalik menguat, bahkan intraday hari ini sempat ke 7.527. Apa yang bisa dijelaskan Pak atau dianalisis pembalikan arah signifikan yang terjadi indeks harga saham gabungan di tengah sentimen global yang masih belum berpihak sampai sejauh ini? Baik, terima kasih Pak David. Nah, kalau misalnya kita melihat ya pada perdagangan di hari ini, memang opening IHSG sendiri itu cukup melemah ya. Tapi pada perdagangan di sesi 1 sampai di akhir sesi 2 ini, justru indeks harga saham gabungan kita justru menguatnya cukup signifikan nih, 0,70%. Dari beberapa data dan analisa yang kita gunakan, memang ada beberapa yang mengarah ke positif Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, memang di bulan April secara historis, indeks harga saham gabungan kita itu mempunyai seasonality yang cukup baik selama 10 tahun terakhir. Dan memang sejak awal April 2026 ini, level support psikologis 7.000 itu dijadikan level support yang cukup penting. Karena level tersebut dijadikan level pantulan di mana ISG cenderung untuk bertahan di atas level tersebut. Dan ketiga, kami juga melihat bahwa untuk pelemahan yang terjadi ya pada pagi hari tadi itu disebabkan oleh adanya statement dari konflik geopolitik yang ada, di mana memang perdamaian belum ditemukan, gencatan senjata belum menemui titik tengah. Namun kami melihat untuk saat ini market itu sudah mulai kebal nih, di mana memang market sudah cenderung untuk bergerak sesuai dengan fundamental dan juga kapasitasnya masing-masing, dan hal tersebut terlihat pada perdagangan di hari ini, di mana memang untuk indeks harga saham gabungan kita ditutup menguat cukup signifikan. Seperti itu Pak David. Baik, dampak terhadap pasar domestik dan bursa Asia sudah terjadi hari ini. Karena kebetulan Trump memberikan statementnya itu ketika bursa Amerika dan Eropa libur, Pak. Nah, ini bagaimana update-nya nanti malam dini hari terkait juga dengan penutupan Amerika, apakah ini akan baru terdampak dan juga dengan Eropa, dan akan memberikan efek juga tidak untuk indeks harga saham gabungan dalam jangka pendek untuk pergerakan di esok hari? Betul sekali Pak David, karena kalau misalnya kita melihat Trump itu sering untuk mengeluarkan statement pada weekend ya, Iya. dan itu ketika pasar itu sedang libur. Nah, untuk bursa, khususnya bursa kita ya di ISG sendiri justru itu outperform ya, karena memang kami melihat ada beberapa faktor yang penting. Yang pertama, majority dari sektor yang ada di ISG saat ini itu ada di sektor energi dan juga komoditi, di mana dengan adanya ketidakpastian global yang ada, justru itu meningkatkan harga komoditas, khususnya minyak bumi, emas, dan juga batu bara. Dan kita melihat pada perdagangan di hari ini, sektor komoditas juga menjadi pendorong penguatan ISG. Yang kedua, selain juga dari faktor sentimen global ya, kami melihat juga dari faktor sentimen terkait indeks global seperti FTSE dan MSCI. Di mana memang saham-saham konglomerasi itu justru di perdagangan seminggu terakhir itu melakukan rebound yang cukup signifikan, karena kami melihat memang untuk deadline MSCI sendiri itu ada di bulan Mei, jadi memang untuk pasar cenderung untuk mengantisipasi terlebih dahulu. Baik. Jadi untuk statement-statement yang dilakukan oleh Trump mungkin bisa minim sekali untuk terdampak pada ISG pada jangka pendek ini Bapak Ibu sekalian. Baik, dari catatan kami, Pak Reza, ini di sesi pertama tadi atau sesi 1 siang, net buy asing tercatat nih di 574,9 miliar rupiah, memang mengarah kepada energi, kemudian juga saham-saham grup konglomerasi. Bagaimana Anda melihat kebangkitan dari saham-saham
konglomerasi dalam beberapa waktu terakhir. Apakah dari beberapa sentimen yang Anda katakan tadi sudah mulai dimaklumi oleh para investor seiring usaha dari Bursa Efek Indonesia juga memberikan komunikasi dan berupaya memperbaiki hal-hal yang diminta oleh indeks MSCI? Betul sekali Pak David, saya setuju ya dengan statementnya Pak David bahwa memang untuk saham-saham konglomerasi mulai menunjukkan taringnya kembali nih pada perdagangan di bulan April ini. Hal yang paling penting untuk kita lihat adalah pertama, terkait FTSE itu tetap menetapkan pasar Indonesia itu di emerging market, Ya, artinya tidak diturunkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat terkait keputusan dari indeks global yang lainnya, khususnya dari MSCI yang akan memberikan deadline kita di tanggal 12 Mei 2026. Nah, kami melihat juga dengan adanya beberapa regulasi-regulasi baru, lalu juga kebijakan-kebijakan baru dari Bursa Efek Indonesia dan juga OJK, kami melihat ini ada titik terang lah dari permasalahan indeks global pada Februari kemarin. Jadi dengan adanya penguatan dari saham-saham konglomerasi ini, mungkin pasar itu akan memprediksi dan memproyeksi bahwa akan ada ya. kesepakatan yang cukup positif untuk indeks harga saham gabungan kita. Baik, langsung saja kita ke saham grup konglomerasi Prayogo Pangestu. Pak, hari ini mendominasi dari sisi penguatan sahamnya ketika dari grup Bakri bergerak mix, tapi saham dari Prayogo Pangestu kompak atau melesat signifikan secara keseluruhan. Kita ke BRPT, boleh Pak? Ya. Hari ini melesat di 15%, 2210. Tadi di sesi pertama ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan karena bergerak juga di zona merah. Analisis dan rekomendasinya, BRPT di laju penguatan hari ini. Baik, terima kasih Pak David. BRPT adalah salah satu saham dengan kinerja dan performa harga paling besar di perdagangan minggu lalu. Dan kalau misalnya kita tarik dari awal April 2026 itu kinerjanya telah menaik sebesar 78%. Nah, artinya apa? Artinya di sini memang udah ada inflow yang cukup masif dari Barito Pacific sendiri. Untuk rekomendasi secara jangka pendeknya kami melihat saat ini sudah berada di level resisten terdekatnya, di mana resistennya itu ada di level 2.300 sampai 2.340-an. Jadi jika level resisten tersebut bisa untuk ditembus, maka ada potensi lebih lanjut nih BRPT melanjutkan tren penguatannya dengan target untuk tutup area gap-nya itu di angka 2.570-an Pak David. Baik, melesat paling tinggi dibandingkan dengan saham grup Bakri lainnya, 7% di 1835. Selain dari masuk kategori saham konglomerasi, apakah kondisi dari harga migas hari ini seperti minyak mentah yang kembali ke $100 Amerika per barrel ikut juga menjadi pendorong dari saham energi, Pak Reza? Ya, betul sekali. Kalau misalnya kita melihat dari saham energi sendiri, hari ini ditutup penguat ya sebesar 7,62%. Selain memang dari grup konglomerasi Bakri ya, yang memang kenaikannya cukup luar biasa pada seminggu ini, kami melihat dengan adanya ketidakpastian geopolitik yang ada, itu mendorong harga minyak kembali di atas level 100 USD per barelnya. Dan tentu hal ini menguntungkan untuk sektor migas seperti energi sendiri. Namun secara jangka pendek ini tadi high-nya itu ada di 1940, namun close di 1835. Kami melihat ada asing taking profit dan pressure selling dari pasar. Jadi kalau misalnya ingin melakukan pembelian di saham energi bisa untuk buy on pullback di dekat level supportnya di 1675 sampai 1700-an Pak David. Baik, penutupan hari ini sudah di 1835. Rawan profit taking juga, Pak? Betul sekali. Lawan value taking karena memang untuk di 1950 2000-an menjadi level resisten yang cukup penting bagi energi itu sendiri. Baik, alasannya Pak? Nah, kalau misalnya kita melihat alasannya memang kalau misalnya dari sentimennya sendiri ya, ini ketidakpastian pasar masih ada dan juga untuk harga komoditas minyak bumi sekarang sudah ada di angka 105 USD per barelnya. Dan memang beberapa kali ketika sudah mencapai level 105 sampai 110 USD per barel, cenderung ada statement-statement ataupun cenderung ada katalis-katalis perdamaian ataupun gencatan senjata yang mengakibatkan harga minyak bumi itu terkoreksi. Baik, dari saham-saham konglomerasi yang hari ini menopang penguatan indeks harga saham gabungan, kita coba bergeser ke perbankan, Pak. Perbankan big cap hari ini kompak mengalami pelemahan setelah di pekan lalu saham-saham perbankan big cap ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bagaimana Anda melihat sikap investor terhadap saham-saham perbankan big cap? Lebih ke arah penguatannya harian, Pak. Kemudian besok kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Kita boleh bahas BBCA, Pak. Apakah asing masih lanjut jualan di saham ini?
Iya, kalau misalnya kita melihat dari saham BBCA, selama satu year to date ya 2026 ini BBCA adalah salah satu saham yang paling besar untuk didistribusikan oleh investor asing. Nah, namun kalau misalnya kita melihat dari kinerjanya sendiri, seharusnya BBCA memiliki kinerja yang cukup meningkat nih pada Mhm. tahun 2025. Iya, Nah, namun kalau misalnya kita melihat dari secara teknikal, ini tren dari BBCA masih kita bilang secara tren masih cenderung untuk bearish, di mana memang pelemahannya itu terjadi akibat adanya kenaikan ataupun pelemahan dari USD, rupiah itu sendiri terhadap USD, dan memang kemarin mencapai level all time low-nya. Jadi memang untuk saham-saham perbankan cenderung untuk di-outflow oleh investor asing, dan untuk BBCA supportnya sekarang di 6375 dan mhm. resistennya itu di 6.900-an Pak David. Baik, rekomendasinya? Rekomendasinya kita bisa untuk wait and see terlebih dahulu ya, jika Mhm, memang nanti ada tanda-tanda pembalikan arah. Nah, ya, pembalikan arahnya ini bisa untuk dicermati ketika harga BBCA itu mampu untuk break secara teknikal di atas level 7.600 sampai 8.000-an Pak David. baik. Analisis untuk PBCA hari ini juga menjadi pemberat utama indeks harga saham gabungan dan tadi di sesi kedua atau jelang pasca penutupan, posisi dari BBCA ini ditutup melemah cukup dalam di 1,87% di 6.575 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Reza, kita hold kembali, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau, menguat di 0,56% dan bertahan di atas level 7.500-an, tepatnya di 7.500,187. Hari ini indeks harga saham gabungan dibuka di zona merah, 7.410, berbalik melanjutkan tekanan lebih dalam ke 7.351. Intraday terendah dan intraday tertinggi hari ini di 7527, maksud kami di 873. Penguatan lebih ke arah terbatas, namun masih mampu bertahan di atas level 7.500-an. Selanjutnya kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. MNC 36 ditutup melemah di 0,15%, Jakarta Islamic Index menguat di 1,06%, LQ45 melemah tipis di 0,02%. Rotasi pergerakan sektoral pemirsa, energi dan barang baku memimpin penguatan 2,64 dan 2,36, keuangan melemah di 1,31% dan kesehatan melemah di 0,23%. Saham-saham yang masuk ke dalam penghuni top gainers diantaranya adalah ada PT RO transaksi 1,3 triliun hari ini melesat, BRPT juga melesat transaksi 1 triliun, ada cuan dan juga energi didominasi oleh saham-saham konglomerasi. Sementara posisi saham-saham yang hari ini menjadi pemberat datang dari beberapa saham big cap. BBCA tertekan ke 6575, BMRI melemah ke 4600, Astra Internasional melemah ke 6175 dan saham emas hari ini juga tertekan ke 7975. Updatean pergerakan indeks harga gabungan dan juga posisi beberapa data lainnya di penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.